Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 3 tentang ayo bertaubat. Selanjutnya, presentator pertama dipersilakan. Jadi tidak ada satupun manusia di bumi ini luput dari dua hal, yaitu kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu banyak sekali. Setiap manusia pernah berbuat dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama makhluk. Dan di setiap tubuh kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, seperti melihat hal-hal yang haram, menggibah, mencuri, dan memfitnah. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, tawwaba, yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk kembali dan bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Dengan demikian, ia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jalla berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa serta kesalahannya. Yang ketiga, syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh tunda. Namun dalam bertaubat, seorang harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Pertama, Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal saleh. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan baca istighfar 100 kali dan rajin salat taubat. Yang terakhir, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada persyaratan bebas dari hak kawan yang diragukan. Keempat, kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengah, dan terakhir. Hamba yang meneliti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapi sampai mati. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat.
6. Kisah taubat Malik bin Dinar. Dahulu Malik bin Dinar adalah orang yang melakukan maksiat. Karena maksiatnya, ia sangat dibenci sekitarnya. Hingga akhirnya ia ingin menikah dan mempunyai keturunan. Ia pun menikah dan dikaruniai anak yang bernama Fatimah. Imannya mulai berubah saat Fatimah melihat ayahnya Malik bin Dinar memegang botol minuman keras. Dalam lambat tahun, Fatimah semakin besar. Iman hingga ia tertidur. Dan dalam mimpinya, Malik bin Dinar berada di hari kiamat. Manusia berkumpul berkelompok. Ia di tengah manusia mendengar seruan, "Wahai Fulan bin Fulan, segeralah menghadap Allah yang Maha Kuasa." Orang-orang bersembunyi dan saat itu ular besar menghampirinya. Ia berlari ketakutan hingga melihat kakek tua berada di bukit. "Selamatkan aku dari ular itu," kata Malik bin Dinar. Dan kakek tersebut menjawab, "Betapa lemahnya aku. Aku tak sanggup menolongmu. Larilah ke arah sini, semoga kau selamat." Malik bin Dinar semakin cepat berlari ke arah yang ditunjuknya. Ular itu berada tepat di belakang dan neraka di hadapannya. Dia bergumam, "Lari dari ular atau terperosok dalam neraka." Dia berlari sangat cepat dan kembali ke arah sebelumnya, hingga bertemu lagi dengan sang kakek yang lemah tadi. Malik berkata kepadanya, "Demi Allah, selamatkanlah aku." Dia pun menangis iba atas keadaan seraya berkata, "Aku hanyalah seorang yang lemah, lihatlah aku, tidak mampu melakukan apapun. Berlarilah ke arah gunung itu, semoga engkau selamat." Maka Malik berlari ke arah gunung. Ular mengerikan itu hampir menerkamnya. Ia melihat di atas gunung ada beberapa anak kecil. Mereka berteriak, "Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu." Malik sadar bahwa itu adalah putrinya. Dia senang bahwa ia mempunyai seorang putri yang meninggal dunia saat berusia 3 tahun. Dialah yang akan menyelamatkannya dari situasi itu. Kemudian Fatimah meraihku dengan tangan kanannya dan menghalau ular dengan tangan kirinya. Malik ketakutan setengah mati. Kemudian Malik duduk di kamarnya seperti di dunia. Fatimah berkata kepadanya, "Wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Wahai anakku, jelaskan kepadaku tentang hakikat ular itu." Fatimah berkata, "Itulah amal-amal burukmu. Engkau yang membesarkan dan memanjakannya sehingga hampir saja ia memakanmu. Tidaklah engkau tahu ayahku bahwa amal-amal di dunia akan bertumbuh pada hari kiamat. Bagaimana dengan orang tua yang lemah tadi?" tanyanya. "Itulah amal salah yang engkau melemahkannya sehingga ia menangis melihatmu. Ia tidak berdaya atas keadaanmu. Andaikan engkau bukan ayah yang membesarkanku dan aku tidak meninggal di waktu kecil, tidak ada lagi yang dapat berguna bagimu." Malik pun terbangun dari tidurnya seraya berkata, "Telah tiba saatnya ya Rob, telah tiba saatnya ya Rob." Benar, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah. Kemudian ia mandi dan keluar untuk salat subuh. Dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Itulah kisah Malik bin Dinar, sang pemimpin tabi'in. Dialah yang terkenal dengan tangisnya sepanjang malam. Keutamaan taubat. Taubat mengandung keutamaan yang besar. Orang yang melakukannya akan mendapatkan derajat yang tinggi, yakni dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyisihkan diri. Keutamaan taubat selanjutnya adalah adanya jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya kalian berbuat salah, hingga kesalahan kalian mencapai langit, kemudian bertaubat dan niscaya Allah mengampuni kalian." Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW, selalu benar kata-katanya. Sungguh berbahagia orang-orang yang bertaubat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu bagi mereka siang dan malam, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mereka kecewa, asalkan mereka ikhlas menghambakan dirinya kepadanya. Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Taubat merupakan ruh dan jasadnya adalah hijrah, karena hijrah manifestasi dari taubat. 2. Orang yang mengembalikan secara totalitas fitrah dirinya selaku insan kepada Allah selaku pencipta Al-Khaliq,
Dengan kata lain, tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Maka konsekuensinya ia akan menjadi hamba yang rela, puas, dan taat diatur dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sudah barang tentu ia pula yang menjadi pemelihara dan pembela bagi agama Allah yang setia dari gangguan apapun yang akan merusak fitrah manusia dari penghambaan kepada Khalik-Nya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat sampaikan dari pembahasan di atas. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua presentator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.